Halo semua, kembali lagi di ruang tanya jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kita sebelumnya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkomentar dan memberikan saran kepada kami agar kami tetap terus berkembang di konten YouTube ini. Nah, selanjutnya kita ini akan membahas tentang soal-soal atau contoh-contoh soal yang akan kemungkinan itu akan muncul di soal SKD tahun 2024. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang soal TIU atau tes intelijensi umum. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang deret angka. Nah, contoh soal yang pertama ini adalah, oke, mungkin teman-teman bisa melihat deret angka di sini ada angka 2, 5, 10, 17, dan 26. Nah, di sini kan ada deretan angka atau sejumlah angka yang tidak berurutan. Nah, ini maksudnya apa sih sebenarnya? Apakah yang kita cari setelah angka 26 ini, apakah 35, 37, 39, 41, atau 43? Nah, jadi deret angka itu merupakan sebuah susunan angka yang nantinya pasti ada polanya. Nanti polanya itu kita akan cari atau kita analisis, sehingga nanti hasil akhirnya itu atau angka terakhirnya akan kita bisa temukan. Seperti itu. Mungkin contohnya ini adalah, yang pertama itu angka pertamanya adalah 2. Kemudian angka selanjutnya 5. Angka yang ketiga 10, angka keempatnya adalah 17, dan angka kelimanya adalah 26. Kemudian yang ditanyakan adalah angka ke-6-nya. Angka ke-6-nya itu berapa sih gitu. Nah, di sini sudah kita dapatkan 2, 5, 10, 17, 26. Nah, di sini kita bisa lihat kalau 2 dan 5 itu hasil penjumlahan dari 3. 2 ditambah 3 adalah 5. Seperti itu. Nah, 5 dan 10. 5 dan 10 ini hasil penjumlahan dari 5 ditambah 5. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dari 10 dan 7. Ini hasil penjumlahan 10 ditambah 7. 10 ditambah 7, 17. Kemudian 17 dan 26. Itu hasil penjumlahan 17 ditambah 9. Nah, di sini kan kita sudah dapat polanya. Pola yang pertama adalah plus 3, kemudian pola kedua adalah plus 5, pola ketiga adalah plus 7, dan pola keempat itu adalah plus 9. Nah, bisa kita susun 3, kemudian 5, kemudian 7, dan yang keempat itu adalah 9. Nah, ini merupakan angka ganjil ya teman-teman. Jadi 3, 5, 7, 9. Nah, angka selanjutnya itu berapa sih sebenarnya? Nah, ini kan tambah 2 ya, tambah 2, kemudian ini juga tambah 2, ini tambah 2. Nah, untuk angka selanjutnya berarti juga mengikuti pola sebelum-sebelumnya, yaitu adalah tambah 2, berarti 9 ditambah 2, 11. Berarti 26 ke angka selanjutnya, itu ditambah 11. Nah, hasilnya berapa? Jadi, tinggal teman-teman jumlahin aja, 26 ditambah 11 sama dengan 37. Jadi hasil atau angka selanjutnya setelah 26 itu adalah 37. Jadi kita bisa tentukan hasil atau deretan angka setelah 26 itu adalah 37 atau yang B. Oke, ke soal selanjutnya. Ini kita bisa lihat di sini ada deret angka. Angka yang pertama itu 1, kemudian 4, kemudian 9, kemudian selanjutnya ada angka 16, dan kemudian angka selanjutnya ada 25. Nah, di sini di soalnya untuk mencari setelah angka 25 itu angka berapa sih sebenarnya? Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada angka yang sebenarnya istimewa, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 4, 9, 16, 25. 1 itu kalau misalkan dilihat itu 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu kan hasilnya adalah 1 ya. Kemudian di sini 2. 2 pangkat 2 tuh adalah 4. Nah, ini udah mulai kelihatan nih polanya nih. Untuk 9 kan berarti 3 pangkat 2 ya teman-teman ya. 3 pangkat 2 tuh hasilnya 9. Nah, di sini udah kelihatan nih. Ini ada 1, 2, 3 dengan pangkatnya adalah sama. Pangkatnya semuanya pangkat 2. Berarti di sini 4 pangkat 2. Benar nggak nih? 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oh benar, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Selanjutnya, angka selanjutnya ada 5. 5 pangkat 2, benar kan? 5 pangkat 2 adalah 25. Berarti angka selanjutnya ini pasti 6 pangkat 2 atau angka dipangkatin 2. Nah, pangkat 2 berapa? 36. Jadi hasilnya
itu adalah 36. Seperti itu. Jadi kita bisa tentukan deret angka 1, 4, 9, 16, 25. Selanjutnya adalah 36. Hasilnya yang C. Seperti itu. Atau teman-teman di soal ini juga bisa nih dengan menggunakan dua cara. Yang tadi kan dengan menggunakan ada polanya itu adalah berpangkat. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan 6 pangkat 2. Tapi soal ini itu kita bisa menggunakan dengan pola yang di nomor 1 tadi, atau teman-teman yang di nomor 1 tadi. Kita bisa lihat lagi 1, 4, 9, 16, dan 25. Angka selanjutnya berapa? Nah, di sini kalau misalkan dengan menggunakan pola yang pertama, dengan menggunakan jumlah. Dari 1 ke 4 itu jumlahnya plus 3, seperti itu. Kemudian dari 4 ke 9 itu adalah plus 5. Kemudian selanjutnya 9 ke 16 itu adalah plus 7. Kemudian 16 ke 25 itu adalah plus 9. Nah, ini sama seperti tadi. Ini ada polanya 3, 5, 7, 9. 3 ke 5 itu adalah plus 2. 5 ke 7 itu adalah plus 2. Kemudian 7 ke 9 itu adalah plus 2. Berarti nanti 9 plus 2 itu sama dengan 11 ya. 11. Jadi dari 25 ke angka selanjutnya yang ditanya itu adalah plus 11. 25 ditambah 11 sama dengan 36. Sama ya hasilnya ya. 36. Jadi tetap hasilnya itu adalah 36 atau yang C. Jadi untuk soal ini kita bisa menggunakan dua cara atau dua pola, dengan menggunakan pangkat atau dengan menggunakan penjumlahan seperti ini. Oke, tadi kita sudah ada dua contoh soal yang mungkin itu kebanyakan atau kemungkinan besar itu juga akan ada di latihan soal SKD ataupun nanti di SKD tahun 2024 ini. Nah, untuk itu teman-teman perlu latihan yang banyak. Mungkin di sini saya akan berikan beberapa contoh latihan soal untuk teman-teman kerjakan. Mungkin soal yang pertama adalah ini. Deretan angka 2, 6, 12, dan 20. Mungkin saya akan berikan waktu kepada teman-teman untuk menjawabnya dan polanya seperti apa. Mungkin saya persilakan untuk para teman-teman untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Oke, saya sudah yakin teman-teman udah menemukan jawabannya. Nah, kita koreksi nih, apakah jawaban teman-teman itu sama dengan yang saya kerjakan, seperti itu. Yang pertama, ada angka 2, kemudian ada angka 6, selanjutnya ada angka 12, dan angka 20. Kalau saya dengan menggunakan pola penjumlahan, di sini 2 ke 6. 2 ke 6 itu plus berapa teman-teman? Di sini ada plus 4 ya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian dari 6 ke 12 itu plus berapa teman-teman? Iya, betul sekali. Jadi di sini 6 ke 12 itu adalah plus 6. Selanjutnya dari 12 ke 20 itu penjumlahan berapa sih? 12 ditambah 8. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Nah, di sini kita udah dapetin pola penjumlahannya. Yang pertama itu pola penjumlahannya adalah 4. Kemudian selanjutnya adalah 6. Kemudian 8. Nah, di sini berapa sih pola penjumlahannya? Nah, di sini pola penjumlahannya udah sama nih. 4 ke 6 itu plus 2. 6 ke 8 itu plus 2. Ini udah sama ya. Berarti udah otomatis di sini juga plus 2. 8 plus 2 sama dengan 10 gitu. Jadi nanti di sini 20 ke angka yang akan kita cari itu nanti plus 10. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 30 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, pasti teman-teman banyak yang benar kan, atau hampir semuanya benar nih. Nah, itu perlu diajungkan jempol bahwa teman-teman sudah mengerti.
Oke, untuk contoh soal selanjutnya. Nah, di sini ada angka 1, 4, 10, 20, dan 35. Saya tetap memberikan waktu kepada teman-teman untuk mengerjakan. Silakan teman-teman mengerjakan. Oke, saya sudah yakin teman-teman mengerjakan dengan benar, tidak menggunakan kalkulator. Nah, di sini saya akan coba mencocokkan jawaban saya dengan jawaban teman-teman semua. Di sini ada angka 1, kemudian ada angka 4, selanjutnya ada angka 10, 20, dan 35. Maka deretan angka selanjutnya itu berapa? Nah, di sini kita lihat polanya terlebih dahulu. Ada 1, 4, 10, 20, 35. Oke, angka selanjutnya berapa sih? Nah, mungkin kita bisa lihat polanya. Di sini 1 ke 4. Itu kita bisa jumlahkan 1 ditambah berapa biar hasilnya 4, yaitu ditambahkan 3. Kemudian di sini 4 ke 10. 4 ditambah berapa biar hasilnya 10, yaitu ditambah 6. Kemudian selanjutnya di sini 10 ke 20. Di sini ada ditambah 10 ya. Nah, teman-teman di sini kan ngelihat ya polanya kan berbeda ya dari 3, 6, 10. Nah, ini apakah deretan angka penjumlahannya itu benar atau enggak atau dengan menggunakan pola lain. Nah, teman-teman bisa teruskan terlebih dahulu aja gitu. Untuk melanjutkan dari kemudian saya lanjutkan di sini 20 ke 35 itu ditambah 15. Ada kalanya pola dalam deret angka ini itu adalah pola penjumlahan berlapis seperti itu. Nah, di sini kita mungkin bisa lagi menentukan polanya. Dari 3 ke 6, itu polanya itu adalah plus 3 ya. Kemudian selanjutnya dari 6 ke 10, itu adalah plus 4. 10 ke 15, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, ini udah ketahuan kan soalnya deret angka yang ditemukan itu sudah cocok gitu. Ada 3, 4, 5. Nah, pasti selanjutnya ini itu adalah hasil plus 6 seperti itu, teman-teman. 15 ditambah 6 itu berapa, teman-teman? Yaitu 21. Nah, di sini berarti angka 35 harus ditambahkan 21 untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 35 ditambah 21 adalah 6, 5, 56. Jadi hasilnya itu adalah 56. Maka angka selanjutnya setelah 35 itu jawabannya adalah 56. Nah, teman-teman semuanya pasti untuk latihan soal nomor 1 dan nomor 2 ini mudah ya untuk contoh soal. Nah, teman-teman untuk mengerjakan soal SKD nantinya mungkin di saat pelaksanaan SKD tahun 2024 itu soalnya itu pasti akan sangat beragam deret angkanya, bukan hanya deret berlapis penjumlahan ataupun berpangkat 2, tapi nanti pasti ada beberapa pola deret angka yang akan dikeluarkan. Nah, itu pasti teman-teman harus punya bekal seperti itu untuk mengetahui deret-deret apa, maksudnya pola-pola deret apa saja yang akan keluar nantinya. Nah, tips dari saya untuk pengerjaan deret angka itu adalah sangat-sangat rajin berlatih seperti itu. Karena untuk deret angka ini untuk melihat pola-pola daripada penjumlahan, kemudian pola-pola berpangkat 2 itu butuh pengalaman seperti itu. Karena kenapa saya saat mengerjakan itu seperti langsung mengerjakan itu dikarenakan saya pernah mengerjakan sebelum-sebelumnya. Saya pernah melihat contoh soal yang berbentuk seperti ini, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya sangat sarankan sekali untuk tetap terus berlatih, karena kalau untuk hitung-hitungan ini kan nggak hafalan ya gitu, jadi tetap harus dilatih, tangannya harus dilatih, kemudian agar motorik dan otaknya itu tetap langsung connect gitu. Maksudnya soal ini, oh polanya berarti berlapis penjumlahan, atau pola ini berarti harus berpangkat 2 seperti itu.
atau nanti bukan hanya penjumlahan tapi pengurangan atau pembagian seperti itu. Jadi banyak sekali contoh soal yang ada di deret angka ini. Jadi teman-teman semuanya, saya harapkan untuk tetap terus berlatih sampai dengan hari H saat pelaksanaan SKD ke depan. Nah, untuk contoh-contoh soal selanjutnya, entah itu TWK dan TKP, teman-teman bisa tetap stay tune di video ini atau di video-video selanjutnya untuk mengetahui contoh-contoh soal atau kisi-kisi dari pelaksanaan SKD tahun 2024 ini. Oke, segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Bye. Bye.